Ini kok tengkorak? Ini hantu tengkorak ini atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa dan mungkin yang mampir lewat, yang baru nangkring ya. Semoga bermanfaat. Ini mungkin edisi yang menurut kalian sangat halu ya. Edisi yang mungkin kalau orang tidak percaya dengan dunia-dunia seperti ini halu. Dan sekali lagi ini bukan untuk semua Libra loh ya. Ini tidak semua Libra. Ini adalah mungkin beberapa Libra yang punya kasus dalam hidupnya yang mungkin tidak terpecahkan. Siapa tahu ada makhluk astral di samping kalian. Sekali lagi ini tidak untuk semua Libra. Dan mungkin kalau kalian tidak percaya, just only skip aja nih channel saya, nggak usah dilihat ya. Karena pasti saya yakin yang mungkin punya kelebihan atau memang dia sensitif dengan makhluk gaib pasti mereka tahu dan merasakan bahwa yang saya panggil ini adalah benar-benar bangsa jin yang macam-macam yang mungkin ada di samping Libra, berkeliaran di samping Libra, dan semoga bermanfaat. Nanti akan ada saya panggilkan satu persatu, mungkin hanya lima macam dulu ya, karena kalau banyak durasinya terlalu lama kalian pasti akan bosan. Bagaimana dengan tamu pertama kita ya, Libra. Ini ada Libra. Ini kok tengkorak? Ini hantu tengkorak ini atau apa? Oh, yang di rumahnya ada kayak apa ya? Ada pohon. Nah, ciri-ciri hantu tengkorak ini gimana? Sering ada memang dihantui ini di beberapa Libra yang kerja di rumah sakit, katanya jadi perawat, jadi dokter, katanya dia seorang tenaga medis. Sering dia itu sebenarnya diganggu sama si tengkorak ini. Nah, tengkorak ini adalah jin yang apa ini kok kalian ganggu si Libra? Jadi ini sebenarnya katanya dia memang ganggu karena memang di rumah sakit itu di tempat kerjanya itu memang nggak benar. Ya namanya rumah sakit pasti banyak seperti itu, dan kebetulan yang sering dihantui adalah perawat atau dokter yang sering jaga malam. Nah, terus korelasinya kamu mengikuti dia, menampakkan diri untuk apa? Ini hasil penelusuran yang jadi karena dia itu sebenarnya kurang baik sama teman-temannya. Jadi dia itu kalau kerja dongkol, kalau kerja dia nggak tulus. Terus kalau kerja itu ada marah sama atasannya di perawat. Jadi kadang itu diganggu sama si tengkorak ini. Cara ganggunya kadang itu dibikin kayak nggak nyaman pas ngerawat orang. Terus pernah juga dia menampakkan diri kepada seorang perawat yang Libra. Jadi ini mungkin sudah subscriber saya katanya. Jadi dia mengganggunya seperti itu, kadang sampai sering dibuat merinding bulu kuduknya itu naik. Nah memang dia ganggu banget karena dia punya kayak iri dengki, kerja itu nggak tulus. Jadi dia bisa masuk ke situ. Dia sampai tahu nih kita kerja nggak tulus, karena kalau merawat pasien juga seenaknya sendiri katanya gitu. Jadi ini kalian harus benar-benar menjadi seorang tenaga medis yang amanah ya, apapun itu, biar kalian nggak diikutin si tengkorak terus. Katanya kalau diikutin terus kalian itu bisa bisa mengalami cedera nanti di rumah sakit kalian, di kerjaan kalian, atau bisa jadi akhirnya pas pulang bisa jadi ada yang cedera, ada yang pernah jatuh di tempat kerjanya, pas pulang jadi marah-marah sama suaminya, marah-marah sama, jadi kayak hawanya nggak mood, jadi dia bisa nempel gitu, jadi nggak, hawanya tuh marah-marah gitu loh, orangnya kayak nggak baik gitu loh, jadi kayak nggak bisa, orang Jawa bilang sumeh gitu loh, gowo gitu ya, jadi itu sering marah-marah. Jadi perawat atau dokter ini, tapi saya lihat lebih ke perawatnya, katanya banyak perawat. Jadi tengkorak ini lebih di rumah sakit yang memang rumah sakit itu tidak begitu ramai juga.
dia malah banyak katanya. Jin-jin tengkorak ini jin sebenarnya apa? Oh, ini sebenarnya dari kayak setan-setan yang banyak orang kecelakaan, terus dibuangin apa itu, barang-barangnya dibuang tanpa harus dikubur dengan sekalian dengan orang yang meninggal. Akhirnya banyak jin yang suka dengan seperti itu, akhirnya dia menyerupai orang yang kecelakaan itu. Jadi si tengkorak itu gitu, jadi kadang nampak tengkorak, nampak orang yang meninggal itu, padahal sebenarnya itu ada jin yang mungkin lagi iseng karena mungkin kalian lagi tidak 100% energinya ya. Lagi itu tadi mungkin lagi ada rasa dongkol dalam hati pas kerja, kalian gak gembira, gak tulus, ini juga bisa mempengaruhi kalian nanti sampai ke rumah. Jadi kalau mau kerja apapun harus berdoa sebenarnya. Minta doa, minta restu ke orang tua, jangan pas kerja berangkat terus marah-marah sama suami atau orang tua, itu jangan sampai seperti itu. Nanti diganggu, akhirnya kalian kadang banyak tidak disukai teman-teman kalian, seolah-olah padahal kalian gak ngapa-ngapain karena aura kalian diganggu sama si tengkorak, si jin tengkorak itu tadi. Selanjutnya ini kuntilanak merah. Kuntilanak merah ini ada di sesuatu di ruangan kalian, di kamar yang di lemari. Kalian mungkin dikasih seseorang mungkin sahabat, tetapi sebenarnya itu ada doa-doa atau jampi-jampi dari dukun yang akhirnya kalian sama pacar kalian ini tengkar tiba-tiba, terus kayak tiba-tiba sebenarnya nggak ada masalah, tiba-tiba ada masalah, akhirnya kalian itu kayak bertengkar hebat yang tidak tahu ujung pangkalnya, tiba-tiba kalian saling sensi. Tuh di sini pernikahannya juga jadi ini beberapa Virgo, beberapa Libra maaf, ada yang memang diganggu, yang berpasangan nih diganggu sama seseorang ya, dikirim karena berharap ini si pelakor ini ingin mereka itu untuk berpisah. Jadi memang kuntilanak merah itu bisa mencelakai kalian. Jadi kalian bisa sakit. Jadi kuntilanak merah itu bisa mencelakai kalian memang kalau kalian bentengnya tidak bagus. Jadi kalian kalau memang sholatnya rajin, tetap didoain itu hubungan kalian, doai suaminya juga didoai terus. Rajin sholat itu nggak akan mempan. Dia akan terbakar sendiri, katanya hilang sendiri, kalah. Apalagi kalian bisa kalian puasain. Kalau memang kalian sudah merasa ada sesuatu yang salah, there's something wrong dengan hubungan kalian, tiba-tiba yang rukun-rukun aja, ayem-ayem aja, tiba-tiba kok ada gangguan yang tidak masuk akal, kalian bisa minta petunjuk dulu, istiqoroh. Kalau memang ada petunjuk di situ, memang ada sesuatu faktor di hubungan kalian, kalian harus tidak boleh menyerah, yaitu dengan cara kalian harus berdoa yang rajin untuk mempertahankan hubungan kalian, memohon kepada Tuhan agar kalian berdua dilindungi dari sesuatu yang tidak baik dan selalu mendapat petunjuk. Jadi gitu. Saya karena pernah ada klien seperti itu, si suami itu selingkuh bertahun-tahun, ternyata memang ada faktor X. Ya, jadi padahal selingkuhannya itu sama sekali tidak cantik, malah lebih cantik istrinya, tetapi karena memang ada faktor X, akhirnya kelihatan si istrinya jelek, si selingkuhannya cantik. Tetapi si istrinya lagi tersadar bahwa suaminya ini lagi nggak sadar nih. Jadi saya ingatkan untuk minta sama Tuhan bahwa kalau ini memang jadi jodohmu, kembalikan dia padaku. Jadi dia sering ngaji, dikhususkan ke suaminya, sampai puasa Daud dikhususkan suaminya, dan alhamdulillah suaminya sampai sekarang bertaubat dan kembali ke istrinya dan tidak melakukan itu lagi. Karena memang tipikal suaminya bukan orang selingkuhan, cuman mungkin karena pada saat itu keimanan kalian lemah, di keluarga sering bertengkar mungkin ya, pasti keimanan lemah, akhirnya dikasih kiriman seperti itu, akhirnya masuk gitu. Jadi ini bisa untuk pelajaran untuk kita semua. Jadi bisa siapa tahu yang ada bisa dikasih ini, bisa. Jadi lebih baik tuh didoai sendiri. Mungkin minta petunjuk ke orang yang pintar, doanya ini, tapi kalian lebih akurat itu kalau kalian mendoainya sendiri. Karena apa? Karena pada saat kita punya masalah, kita yang sakit, kita yang harus minum obat dong. Jadi kita yang harus tirakat gitu loh. Kalau yang tirakat orang lain, yang punya masalah kita, masa yang minum obat orang lain. Jadi kadang sudah hampir selesai kok kumat lagi ya. Karena bukan kita yang tirakat. Kalau kita yang tirakat itu lebih awet. Karena kita akan kerasa, pada saat kerasa suami kita begini, langsung didoainnya, dan nggak beres nih, baca-baca nih langsung gitu.
Terus selanjutnya banyak sekali nih, ada yang ini mana lagi, wewe gombel. Wewe gombel ini suka di rumah kalian. Ini di belakang rumah kalian, hati-hati ada yang kotor ya, ada yang sampah di belakang banyak sampai apa ya, tidak dibakar sampahnya, ada yang kayak, maaf saya sebutkan, kayak bekas-bekas kita menstruasi tidak dicuci. Ini yang suka tidak mencuci pembalutnya pada saat masih berdarah langsung dibuang. Ini kecenderungan si wewe gombel tuh suka nempel ke kita. Itu akhirnya darah itu membuat apa ya, kayak seperti aroma segar untuk mereka ya, mereka tuh kayak nyamperin kita. Nah ternyata membersihkan pada saat kita menstruasi, pembalut itu bersih, terus dibungkus kresek ya, itu dibuang atau terus pasangnya dibakar biar tidak ternyata itu juga pengaruh darah kita masih ini ya, masih nempel. Jadi kadang memang beberapa orang mungkin darah masih berdarah langsung dibuang, nah itu ternyata efeknya tidak baik. Akhirnya akan ada kadang bisa kena sesuatu yang mungkin itu tadi, tiba-tiba sakit sesak, katanya sakit sesak, terus kamu suka aromanya, itu suka, akhirnya kami darahnya otomatis saya hidup di situ, di tempat sampah itu gitu, dan saya kayak hidup di darah itu, nempel di darah itu. Memang wewe gombel ada yang di bambu ya, ini kebetulan, dan memang wewe gombel juga sangat jorok terlihatnya. Jadi itu akhirnya orang itu juga kena kayak sesak, sering sesak, mudah sesak, terus mudah keringat dingin kayak jantungnya ini. Jadi memang secara medis mungkin iya, tapi kadang tiba-tiba dia sering seperti itu, padahal di medis dia tidak apa-apa. Kadang bisa jadi karena mensnya kurang bersih, membersihkan apa ya, bekas pembalutnya itu kurang bersih. Oh ya, jadi kalau membersihkan pembalut itu lebih harus sampai darahnya hilang benar-benar ya. Kalau sampai bersih kan nggak mungkin, pasti sampai pink gitu ya, tapi itu sampai darahnya akan diperes, terus taruh kresek biar tidak mengundang makhluk-makhluk yang tidak baik untuk mengganggu kita, karena bisa kena penyakit, katanya penyakit dalam, katanya begitu, karena dia suka nempel di situ. Jadi benar-benar memang apa-apa itu sebenarnya di agama memang sudah ada aturannya. Kita harus berdoa pas bercermin, kita pakai baju berdoa, karena kita tidak tahu ada makhluk astral yang jahil dan usil yang tiba-tiba kita beri peluang untuk mereka untuk mengganggu kita. Makanya di Islam aja pakai baju ada doanya, bercermin ada doanya, biar tidak ada makhluk astral yang mengganggu kita. Sebenarnya mungkin itu ya, mungkin itu saya serap seperti itu. Selanjutnya wah, ada hantu ini hampir pakai baju hijau-hijau. Setan, ini jin yang pakai baju hijau-hijau. Cantik banget ya tadi. Ini sebenarnya jin apa ini? Jin peri bangsa jin, bukan peri yang baik ya, peri bangsa jin ini yang pakai susuk katanya. Jadi kelihatan cantik gitu ya. Ini Libra yang pakai susuk jadi kelihatan cantik. Terus akhirnya dia mengalami banyak hal tentang apa ya, tentang hubungan asmara. Banyak hal akhirnya itu sebenarnya dia banyak dimanfaatkan sama seorang laki-laki. Habis maaf mungkin dimanfaatkan, pokoknya dimanfaatkan, akhirnya dia banyak kerugian di cewek itu. Gara-gara dia mempunyai susuk itu, karena dia sangat mempesona dan sangat cantik ya, luar biasa, mungkin bling-bling berkilau, mungkin cantiknya. Akhirnya si cewek ini sampai sekarang umur 30, ada yang 37, ada yang 43 ini ya, yang sudah perawan tua, cantik tapi nggak laku-laku. Paling habis pacaran ditinggal gitu. Habis sudah intim ditinggal, nggak dinikahin. Karena itu tadi pada saat berhubungan katanya sudah mesra nih hubungannya, tiba-tiba si cowok itu kayak merasa kelihatan wajahnya itu tidak secantik yang asli, tidak secantik yang maksudnya yang pertama dia lihat. Jadi pada saat sudah berhubungan kayak serius nih, mau nikah, tiba-tiba si cowok memang kelihatan tidak cantik sebenarnya. Jadi pertama kayak cantik, pada saat sudah mau menikah kelihatan
Si cowok itu akhirnya kayak meninggalkan tiba-tiba itu karena itu. Mungkin beberapa Libra ada yang seperti ini sekali lagi tidak semua Libra ya. Libra yang punya kasus pasti saya tahu, karena akan merasa kalau oh ya ini untuk saya, pasti merasa. Saya yakin itu karena saya di sini tidak halu dan ini realita. Walaupun saya tidak sesakti konten lain yang bisa mendatangkan setan, tapi memang saya tidak mau memakai mediator ya. Walaupun banyak orang pakai mediator, tapi saya tidak mau karena menurut saya itu kasihan yang jadi mediator. Saya tidak perlu seperti itu. Kalau memang kalian percaya pasti tahu dong, percaya bisa melihat orang itu berbohong apa tidak, bisa. Saya yakin itu. Terus ini sekali lagi apalagi sudah cukup ya, sudah 16 menit. Jadi biar tidak terlalu panjang durasinya, nanti akan ada part 2 selanjutnya, yaitu Scorpio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.